Moco Alkitab bareng Joko Salim. Kwek 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 kwek. Wih, 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 wih. Mazmur pasal ke-15, judulnya Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Wow, ini janji yang sangat luar biasa jika kita berhasil melakukan poin-poin yang sangat jelas di Mazmur pasal yang ke-15 ini. Janji Tuhan adalah kita tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, saka pasal sing ke-15 iki sudah tertulis sangat jelas ya dan mudah dipahami, tetapi aku tertarik dengan pasal yang ke-4, yaitu yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Apa sih sumpah kuwi? Nah, kanggoku ya, sumpah iki adalah janji yang melibatkan Tuhan. Kapan kita pernah berjanji yang melibatkan Tuhan? Nah, menurutku setidaknya di dalam hidup orang Kristen yang sudah menikah itu ada 2 kali kita mengucapkan janji penting di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, ketika kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itulah janji kita, itulah sumpah kita bahwa kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita mendapatkan anugerah hidup kekal. Itulah janji kita bahwa kita tidak akan ingkar dalam mengikut Yesus. Yang kedua adalah ketika kita berjanji setia kepada pasangan kita, ketika kita menikah, kita janji menerima dia apa adanya dan terus tetap setia merawat dia sampai kematian memisahkan kita. Nah, itulah 2 janji yang pada umumnya dilakukan oleh orang Kristen yang sudah menikah dalam hidupnya. Janji ketika terima Tuhan Yesus dan janji ketika menerima pasangan kita. Nah, terhadap janji atau sumpah itu kita harus tegakkan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita harus terus menegakkannya walaupun kondisinya rugi. Jadi ketika kita ditawari mau nyangkal Yesus atau tidak, kalau tidak mau nyangkal Yesus, kamu dipecat, kamu mendapatkan kerugian, kita diwajibkan atau kita sebaiknya memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan kita tidak akan goyah selama-lamanya dan penyertaan Tuhan akan tetap setia. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan lain setelah menikah, pada pilihan-pilihan dengan merasa kasihan kepada orang lain atau mendapatkan kenyamanan ketika curhat kepada orang lain atau pasangan milik orang lain, apakah kita bisa setia terhadap sumpah kita di hadapan Tuhan? Nah, khusus untuk itu kita bisa belajar ketika pasangan kita melakukan hal yang tidak enak bagi kita, ketika ternyata suami kita atau istri kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan janji pernikahannya, dengan menghadirkan teman curhat yang lain atau menghadirkan
sosok figur yang lain yang dirasa lebih baik dari kita sehingga mereka lebih dekat ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah terpikir sekalipun di dalam hati dan pikiran kita untuk membalasnya. Karena apa? Karena tanggung jawab kita adalah terhadap sumpah itu sendiri, terhadap sumpah yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan bahwa kita sudah menerima Dia apa adanya dan akan tetap setia merawat Dia sampai kematian memisahkan kita. Pegang teguh perjanjian itu, pegang teguh sumpah itu, karena sumpah itu adalah bukan terhadap pasangan kamu, tetapi sumpah itu terhadap dirimu dan Tuhan. Jadi kamu bertanggung jawab terhadap Tuhan, bukan terhadap pasanganmu saja. Jadi ketika pasanganmu melakukan hal yang di luar ketetapan Tuhan yang menyakiti hati kamu, doakanlah dia supaya kembali dan direbut, dimenangkan kembali oleh kuasa Tuhan. Tetapi jangan pernah membalasnya, karena ingat, siapa yang berpegang teguh kepada sumpah meskipun rugi, tetap janji Tuhan akan dinikmati. Dia tidak akan goyah selama-lamanya. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan ya dan amin. Itu yang saya dapatkan, yang aku entuk saka pembacaan saka Mazmur pasal yang ke-15 iku. Monggo jika ada kasus lain, jika ada hal-hal lain yang didapatkan, jika ada berkat lain yang didapatkan dari pembacaan Mazmur pasal yang ke-15 ini, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling membangun dan pada akhirnya kita saling bertumbuh, saling menguatkan di dalam pengenalan akan Tuhan. Matur suwun, berkah dalam Gusti Yesus.